Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah pengendalian kualitas di pertemuan ke-6, yaitu materi kita tentang fishbone diagram, tersebut juga dengan cause and effect diagram. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang definisi dari fishbone diagram, kemudian yang kedua fungsi fishbone diagram, dan yang ketiga adalah langkah pembuatan fishbone diagram. Jadi kita lihat yang pertama, pengertian dari cause and effect diagram, atau disebut juga dengan fishbone diagram. Diagram Ishikawa disebut juga diagram tulang ikan atau fishbone diagram, atau cause and effect matrix adalah diagram yang menunjukkan penyebab-penyebab dari sebuah event yang spesifik. Ini menurut Taufik Afandi 2010. Diagram fishbone ini merupakan suatu alat visual untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan secara grafik menggambarkan secara detail semua penyebab yang berhubungan dengan suatu permasalahan. Ini menurut Scarfada 2004. Nah, ini pengertian dari cause and effect diagram. Kita lihat manfaat dari fishbone diagram. Adapun manfaat dari fishbone diagram ini, yang pertama untuk membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. Yang pertama. Dan yang kedua, manfaatnya adalah untuk membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah. Dan yang ketiga adalah membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut. Manfaat berikutnya yaitu mengidentifikasi tindakan, bagaimana untuk menciptakan hasil yang diinginkan. Ini yang keempat. Dan selanjutnya adalah membahas isu secara lengkap dan rapi, dan yang keenam adalah menghasilkan pemikiran baru. Inilah manfaat dari fishbone diagram. Kita lanjut ke langkah-langkah dalam pembuatan fishbone diagram. Yang pertama itu membuat kerangka. Ini kerangkanya. Membuat kerangka yang pertama kepala ikan. Di kepala ikan ini adalah masalah utama. Jadi masalah utama kita tuliskan di sini, atau main problemnya kita buat di sini, masalah utama. Kemudian untuk sirip, ini bagian sirip, kita buat untuk kelompok penyebab permasalahan. Jadi kelompok permasalahan itu ada dari people-nya, ada prosesnya, ada equipment-nya, manajemen, environment, dan materials. Ini adalah kelompok penyebab masalah. Dan untuk durinya, duri yang ini adalah penyebab masalah. Apa penyebabnya? Kita lanjut, kita lihat langkah yang kedua, yaitu merumuskan masalah utama. Masalah merupakan perbedaan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Ini menurut W. Pounds tahun 1969 dalam Robbins dan Coulter 2012. Yang langkah yang ketiga yaitu mencari faktor utama yang berpengaruh atau berakibat pada permasalahan. Ini menurut Gaspers dan Fontana 2011, yaitu mengelompokkan penyebab masalah menjadi 7. Ini yang kita lihat di sirip tadi ya. Di sirip. Penyebab permasalahan ini dikelompokkan oleh Gaspers dan Fontana, di mana yang menjadi 7 dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama mempower, itu SDM-nya, sumber daya manusia. Kemudian B dari segi mesinnya atau mesin dan peralatan. Kemudian penyebab dari metode atau metode. Kemudian materials atau bahan baku, media, motivation, dan money. Inilah 7 penyebab masalah yang dikelompokkan oleh Gaspers. Nah, langkah yang berikutnya yaitu menemukan penyebab untuk masing-masing kelompok penyebab masalah, dan penyebab ini ditempatkan pada duri ikan. Dan yang kelima, masalah dan penyebab digambarkan ke dalam diagram fishbone. Nah, ini terakhir kita buatkan ke dalam diagram fishbone. Nah, untuk kali ini materi tentang fishbone diagram kita cukupkan sampai sini. Terlebih kurang mohon maaf.